Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, maka Inang Pendeta mengajak semuanya duduk dengan rapi dan mengambil sikap atau posisi yang baik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu dalam persekutuan, kebaktian anak-anak sekolah minggu saat ini untuk memuji Engkau dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya Tuhan, biarlah kami mau mendengarkan dan kami mau diajarkan melalui cerita Alkitab pada minggu saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita membuka Alkitab yang menjadi nas Alkitab untuk cerita Alkitab saat ini, yaitu tertulis dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo dibuka Alkitabnya di Perjanjian Lama, Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita membacanya dengan bersukacita dan kita membacanya secara bersama-sama. Inang pendeta dari gereja ini, semua anak-anak dari rumah masing-masing. Kita membacanya secara bersama-sama. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, saat ini Tuhan ingin mengingatkan kita dan mengajak kita agar hidup dalam persaudaraan yang rukun, seperti judul dalam nas Alkitab kita tadi. Di Mazmur berapa? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hanya 3 ayat saja. Setelah Inang Pendeta mengingat-ingat persaudaraan yang rukun ini, ada lagu yang tiba-tiba muncul di pikiran Inang. Lagu itu lagu anak sekolah minggu. Dikatakan dalam nyanyian itu demikian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama seperti dikatakan di ayat 1 tadi. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya bila saudara seiman diam bersama dengan rukun. Ada juga nyanyiannya. Sungguh alangkah indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Jadi semua orang mau dimanapun dia berada haruslah dapat menciptakan persaudaraan yang rukun. Apakah menciptakan persaudaraan rukun ini harus yang keluarga saja atau famili saja?
Tidak. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah membeda-bedakan. Tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan, "Hei kamu orang sakit, jangan datang ke sini. Aku mau mengajar orang-orang yang sehat saja." Atau pernahkah Tuhan Yesus mengatakan waktu mengajar, "Hei kamu yang berkulit hitam, tidak boleh ada di sini. Aku hanya mengajar kepada kulit putih dan kuning." Kata Tuhan Yesus, mana pernah. Tuhan Yesus itu adalah sumber kedamaian. Dia mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam persaudaraan yang rukun ini? Yaitu yang pertama adalah mari menghargai perbedaan. Tuhan itu Allah Bapa kita menciptakan kita berbeda-beda. Kalau misalnya kita melihat ada yang kembar saja, tidak semuanya itu persamaan. Tidak hanya kita lihat, oh sama wajahnya, sama hidungnya, sama matanya, sama wajahnya, mirip sekali mereka berdua. Tapi tetap juga ternyata ada perbedaannya. Jadi setiap orang diciptakan Allah beragam-ragam. Seperti pelangi, walaupun warnanya berbeda-beda, tapi tetap indah. Iya kan? Jadi jangan ada yang menolak misalnya, saya tidak mau berteman dengannya. Karena apa? Dia sakit, terus-terusan sakit mulai dari kecil katanya pula gitu. Padahal Tuhan Yesus itu justru mengasihi orang yang sakit, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, semuanya dikasihi. Tidak ada yang misalnya memilih-milih, temanku itu hanya yang berkulit hitam saja karena aku juga kulit hitam. Tidak seperti itu. Atau temanku itu hanya yang punya mobil saja karena orang tuaku punya mobil. Tidak seperti itu juga. Aku hanya mau berteman dengan dia karena dia itu banyak mainan-mainannya, mobil-mobilannya banyak, terus peralatan memasaknya banyak. Tidak seperti itu juga, tapi orang yang mengasihi, dia hidup, mau berdampingan dan juga membawa damai bagi sekitarnya. Menghargai perbedaan ini artinya meskipun banyak kelebihan kita, ada kekurangan orang lain, ingat juga kita pasti juga punya kekurangan, orang lain punya kelebihan. Kalau di rumah ini misalnya adiknya itu sedang belajar, kemudian dia masih kurang pintar untuk menulis karena sedang belajar menulis. Kita abang atau kakaknya yang sudah bisa menulis dengan rapi dan bagus tulisannya, jangan malah adiknya itu diejek, tapi diajari dengan benar. Bukan hanya orang tua yang belajar mengajari untuk menulis anak-anaknya, abang kakaknya juga boleh. Karena abang kakaknya yang punya kelebihan, mari tutupi kekurangan adikmu, supaya di situ kita juga melihat kita mau menghargai perbedaan dengan saling melengkapi satu sama lain. Jadi ada lagi contoh yang lain. Kalau misalnya adik kita itu misalnya dia pendiam, kita itu orangnya ramah dan suka berbicara, mudah bergaul dengan adik kakak abangnya, jangan sombong. Justru kita mau mengajak dia untuk tidak menjadi orang yang pendiam. Mari dek, kita main bersama gitu. Bukan didiamin adiknya. Karena apa? Karena kita mau menghargai perbedaan itu dengan saling melengkapi satu sama lain. Pasti semuanya punya kelebihan kan? Atau dia punya kekurangan juga. Maka jangan ada yang sombong. Justru temani semuanya saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita saat ini. Meskipun persaudaraan itu sekarang ini komunikasinya hanya melalui handphone, tapi itu juga sudah menunjukkan kita tetap bersaudara satu sama lain. Yang kedua yaitu kita harus cinta damai. Tidak suka bertengkar.
satu sama lain di rumah yang paling utama. Kalau ada di sini yang melihat papa mamanya bertengkar, suka tidak? Pasti tidak suka. Ada nggak di sini yang senang kalau melihat adik abangnya bertengkar? Tidak ada yang suka. Ada nggak yang suka di sini kalau melihat papa mamanya itu hidup di dalam kasih? Pasti semuanya suka. Karena dari orang tua akan mengalir kasih itu, dan dari orang tua kita bisa belajar untuk hidup dalam kasih dan hidup dengan rukun. Di Alkitab tadi kita yang sudah baca itu di ayat 2-3 dikatakan bahwa berkat Tuhan itu akan mengalir kepada orang yang hidup dalam persaudaraan yang rukun. Itu seperti berkat Tuhan itu diibaratkan atau dicontohkan seperti minyak dan embun. Minyak tadi katanya seperti minyak yang sudah mengalir ke kepala Harun, kemudian mengalir lagi ke jenggotnya. Siapa yang pernah nengok jenggot atau janggut? Ada yang pernah? Pasti pernah ya. Bisa dilihat misalnya kalau ada kakek atau opung-opung ada janggutnya. Jadi mengalirlah minyak dari kepala ke janggut terus ke jubah Harun katanya. Harun itu siapa Inang Pendeta? Baru dengar namanya. Harun itu adalah kakak Musa. Mereka berdua inilah yang memimpin umat Israel untuk keluar dari tempat penindasan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Harun ini juga adalah seorang imam yang selalu berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan agar dia dapat menjadi seorang imam sekaligus pemimpin yang mengajarkan seluruh umat Israel agar hidup bersaudara dengan rukun. Jadi kalau minyak itu dibuat di kepala dulu untuk orang Israel, artinya dia sedang diurapi, diberkati Tuhan. Hidupnya itu seperti minyak yang mengalir itu tadi, berkatnya itu mengalir terus menerus sampai kepada semua keturunannya. Wah, senang sekali ya kalau berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan ini banyak. Berkat Tuhan ini bisa saja berkat kesehatan. Apalagi masa corona seperti ini. Kita pasti tiap hari, Tuhan berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari virus corona, dan Engkau yang mengajari kami Tuhan untuk tetap pakai masker, tetap mau mencuci tangan, mau jaga jarak dan lain sebagainya supaya kita tetap sehat. Berkat apa lagi? Banyak berkat hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, anak-anak sekolah minggu saat ini harus belajar dari rumah, tidak lagi bertemu dengan guru. Ajari kami Tuhan, kami tidak mampu untuk mengerjakan PR ini. Maka hikmat dan kebijaksanaan akan mengalir seperti minyak itu untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, berkat itu banyak sekali. Jadi kalau hidup rukun, berkat itu selalu mengalir untuk anak-anak sekolah minggu. Mau menerima berkat? Pastinya mau dong. Jangan katakan gak mau menerima berkat. Itu anak iblis. Yang diuntungkan kalau orang hidup bermusuhan adalah jika dia selalu bermusuhan. Tapi kalau dia itu mau menerima berkat, maka hiduplah saling mengasihi, saling melengkapi, cinta damai, karena Tuhan menyenangi yang demikian. Pernah ada di ucapan berbahagia Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian berkat yang mengalir itu tadi bukan hanya dicontohkan seperti minyak, tapi yang kedua itu adalah juga seperti embun. Jadi minyak dan embun sebagai contohnya. Embun yang mengalir dari gunung Hermon katanya, kemudian mengalir lagi sampai ke gunung-gunung yang ada di Sion. Kenapa ada dua nama gunungnya? Hermon dan Sion. Hermon itu, gunung Hermon itu adalah tanah yang bersalju. Dari sinilah akan muncul sumber
dari embun itu yang akan dialirkan ke Sion, ke gunung-gunung Sion. Gunung-gunung Sion ini adalah tanah yang tandus. Maka ketika embun itu tadi mengalir sampai kepada Sion, tanah yang tandus itu akan berubah menjadi tanah yang subur. Tanah yang tandus itu artinya tanah yang kering. Mau apapun kita tanam di situ, mau tanam bunga, mau tanam sayur-sayuran, mau tanam padi, tidak bisa. Karena apa? Karena memang tanahnya tandus dan kering. Tapi ketika embun itu sudah mengalir dari tanah Hermon ke tanah Sion, dari gunung Hermon ke gunung Sion, disitulah Tuhan akan mengubah yang tandus tadi menjadi subur. Apa yang dikerjakan orang tuanya akan berhasil kalau hidup dalam damai, hidup dalam kerukunan. Apa yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Apa yang sudah kita terima pengajaran dari guru di sekolah pasti membuat kita menjadi pintar. Itulah berkat Tuhan, seperti embun yang mengalir dari gunung apa tadi? Gunung Hermon ke gunung Sion. Mau menerima berkat Tuhan yang terus mengalir setiap hari? Tentunya pasti mau. Kuncinya cuma satu, hiduplah dan ciptakanlah persaudaraan yang rukun. Mau di rumah, mau kita lagi di luar, mau kita di gereja atau berada di lingkungan kita harus hidup bersaudara dengan rukun. Kalau misalnya nanti setelah corona ini selesai, misalnya di sekolah dibuat gotong royong, kalau tidak ada hidup bersaudara, gotong royong itu yang bekerja sama itu tidak akan bisa terjadi. Kita pernah mendengarkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau misalnya kita semuanya bersatu dalam persaudaraan yang rukun, maka pekerjaan yang berat itu bisa sama-sama dipikul dan akhirnya menjadi ringan. Coba angkat meja, satu orang pasti terlalu berat. Coba bersama-sama mengangkatnya, pasti menjadi ringan karena dikerjakan di dalam hidup yang rukun dan damai. Jadilah anak-anak membawa damai, dan Inang doakan semua kita di dalam rumah tangga, orang tuanya dan dalam keluarga kita hidup di dalam rukun dan damai. Karena Tuhan yang selalu memberikan damai-Nya kepada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang membimbing dan mengajari kami melalui cerita Alkitab yang sudah kami dengarkan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan bila Engkau memberikan berkat-Mu yang mengalir ketika kami mau hidup dalam persaudaraan yang rukun. Berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, dalam kehidupan umat percaya saat ini yang mendengarkannya. Biarlah kasih dan damai-Mu terus ada di dalam hati kami, dan kami bertindak dan berperilaku sesuai dengan kasih dan damai itu pula. Bapa yang baik, berikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak sekolah minggu, berikan mereka Tuhan kesehatan, begitu juga kepada kami semua, orang tua, kakak abang guru sekolah minggu, amang inang pendeta, semua para halado, kiranya Tuhan mengajari kami untuk hidup dalam penyertaan dan kasih-Mu. Terpuji Engkau ya Allah, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus yang telah menghapus dosa pelanggaran kami. Amin.